Oke, saya akan kabari Bapak secepatnya ya. Terima kasih, selamat siang. Pokoknya gue nggak mau dengar alasan apapun. Masa nyari aksesoris gitu aja kalian nggak bisa? Kan gue udah kasih sampelnya ke kalian. Terus sekarang gimana? Hah? Artis kita harus pakai aksesoris apaan? Jengkol, pete, gitu. Pak, boleh juga tuh Pak idenya Pak. Kalau misalnya artis kita pakai jengkol sama pete, kupingnya bau semua kali Pak. Rio Dika! Saya tuh nggak bercanda, saya serius. Dan kamu Rio, mana office boy yang kamu janjiin kemarin? Kita itu lagi sibuk-sibuknya. Dan sebentar lagi tamu-tamu penting akan datang ke kantor kita. Kalau nggak ada office boy, terus siapa yang mau buat kopi? Saya lagi. Pokoknya Bapak tenang dulu. Besok saya bakalan bawain office boy yang baru, Pak. Tapi dengar ya, kalau sampai besok office boy-nya nggak ada, kamu yang akan saya suruh beres-beres dan juga buat kopi untuk tamu. Ngerti kamu? Ngerti kamu? Selalu kan? Kenapa sih lu pada? Ini temen lo nih. Disuruh nyari perhiasan malah nggak dapet. Akhirnya kita berdua kena semprot sama Pak Ilham. Ya emang gua nggak tahu terus mau diapain lagi. Ya nggak kenapa-napa juga. Tapi lo harus cepet-cepet dapet perhiasan itu. Kalau nggak, ntar kita disemprot lagi. Udah. Sekarang juga gua mau nyari, mau ngubuk-ngubuk mall. Masa nggak ketemu juga tuh perhiasan? Kan nggak ada yang cocok. Banyak pegawai perempuan aja yang disuruh malah gua. Nggak cocok. Udah amat gue beli aja. Yang penting ada. Waduh, diomelin. Jikalau semua berbeda. Kamu yang kedua. Mat, itu Mamat ada di kaca. Buset, Mamat tuh keren banget ya sekarang kayak anak Jakarta. Rambutnya naik-naik kayak anak pang. Alah, itulah Mot. Mamat ditambah sayang sama Mamat. Mamat ke bawah dulu ya. Iya, Mamat jangan nangis. Mamat tunggu sini dulu.
Aduh, Jari kemana-mana. Jari mau kerja dulu. Nanti Jari juga balik lagi kok ke sini nemenin Momot ya. Ih, Momot ayam. Mau sini ya? Loh, kok ada ayam sih di sini? Kamu udah gila ya? Ayam jelek begitu kok diajak ngomong. Apa nggak takut ketularan flu burung tuh? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ayam saya ini ayam paling sehat tahu. Setiap hari udah saya kasih vitamin. Udah saya ajak lari pagi. Kurang sehat apa lagi coba? Ibu jangan ngomong sembarangan ya sama Momot. Apa? Lihat-lihat. Dipatok mulut rasa loh. Kamu tuh benar-benar udah sakit jiwa kali ya? Udah bilang Momot sakit, bilang aku gila. Ntar apa lagi, ha? Momot gak usah takut lagi. Udah, kamu tunggu sini ya. Nanti Cari pasti balik kok. Ya udah, Momot jadi kerja dulu ya. Ingat kalau ada ibu tadi dipatok. Pintar ya, Momot. Gak mungkin Kiara di pagi. Gak mungkin. Maaf mas, sudah bisa saya bantu? Hantu! Hantu! Lu hantunya! Aduh, mak orang Jakarta aneh aja. Mas, Igo ya? Mbak, pakai minyak angin aja, Mbak. Mas kenapa, Mas? Mas, nggak ada hantu, Mas. Mas, apa sih? Mau ngapain nih? Pak, tolong Pak, ini antara hidup dan mati, Pak. Saya harus langsung minta kaos kaki Bapak ya. Dikit aja. Saya mau nolongin. Nggak bisa, udah gue lepas. Pak ya. Pak, maaf ya, Pak ya. Pak. Makasih, Pak. Mari. Mana itu? Awas. Anak siapa? Apaan sih? Yang penting sadar. Mas, nggak apa-apa? Ya ampun, Ibu. Saya takut aja Jakarta lebih susah yang Ibu bilang. Aduh. Nggak apa semuanya? Kenapa sih, Dik? Gue ngomong yang jelas dong lo. Gua ngeliat hantu. Hantu apaan? Hantunya Kiara. Iya benar, hantunya Kiara. Dia tuh ngeliatin gua, tampangnya serem. Udah ngeliatin gua takut. Ente salah lihat kali. Nggak mungkin gua salah lihat, nggak mungkin. Dia tuh ngeliatin gua, tampangnya serem banget. Seakan-akan tuh dia mau nyekek gua. Palingan mate. Gampang ntar gue sama Arga jarak ke kuburan lo. Yaudah, sana yuk. Enggak, gua nggak mau. Lu aja yang berdua ikut ya. Gua nggak mau, gua duduk sini aja. Gua nggak mau. Gua mau lu. Udah ya. Nggak mau. Berat. Nggak mau. Apaan sih? Buruan. Lu ngapain sih malam-malam ke mall ini? Mall itu ada hantu. Hantu itu kayak jambray datangnya malam-malam. Besok pagi aja ya. Ya. Maaf, Mas. Mallnya sudah tutup. Kalau mau, besok pagi aja balik lagi, ya. Gue bilang juga apa besok pagi aja, Pak. Nih, omelin dia berdua, Pak. Bandel banget, Pak. Besok pagi aja bisa kan? Apaan sih lo? Cherry.
bisa sampai sini? Ibu sakit ginjal, Ga. Jadi, aku harus ke Jakarta ngumpulin uang yang banyak untuk biaya operasi ibu. Kenapa lu nggak bilang sama gua? Kan gua bisa bantu. Nggak usah, aku nggak mau repotin. Kak, kok lu nggak bilang-bilang udah kenal sama dia? Kasus lu. Yuk, Cherry. Rio. Cherry. Ini Momot. Momot. Udah malam. Momot udah ngantuk. Jadi pulang dulu ya. Dah. Aneh banget ya. Di dunia ini masih ada yang mirip banget sama Kiara. Kayak pinang di belah dua, tau gak lu? Mbak Titi, apa kabar? Takdir tuh aneh ya. Dia misahin gue sama Kiara. Sekarang dia mempertemukan gue sama Cherry. Takdir emang udah pertemuin gue sama Cherry di desa. Tapi sekarang takdir juga yang pertemukan gue sama dia di Jakarta. Tuhan tuh punya banyak rahasia ya. Tapi gue gak ngerti kenapa harus gue yang ngalamin. Papa kenapa? Papa lagi mikirin apa sih? Papa ingat Kiara, Ma. Papa kangen sekali sama dia, Ma. Tadi siang, Papa ngeliat gadis yang mirip sekali dengan dia. Papa pikir dia. Tapi nggak mungkin. Tapi Pak, jangan-jangan dia itu... Mama nggak boleh menduga-duga hal yang nggak mungkin. Yang jelas dia itu bukan Kirana. Tapi nggak mungkin gimana, Pak? Kita kan nggak pernah lihat jenazahnya Kirana. Mungkin aja dia itu Kirana, Pak. Itu Kirana di sana, Pak. Kirana, Pak. Tolong, Kirana. Nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Papa ngeliat dengan mata kepala sendiri. Kalau Kirana dan wanita yang menggendongnya berteriak minta tolong dalam api itu. Tapi mata bisa menipu, Pak. Dan gimana Papa bisa yakin kalau anak itu Kirana? Yang jelas, anak kembar kita kedua-duanya sudah mati sekarang. Titik. Ma, maafin Papa ya. Papa nggak bermaksud buat Mama sedih. Ya, yaudah, yuk. Kita tidur yuk. Kita tidur. Kematian Kiara beberapa tahun yang lalu itu benar-benar bikin si Arga down ya. Baru sekarang nih, gue bisa ngeliat si Arga ketawa-tawa. Setelah dia ketemu sama Cherry. Gue rasa ini emang rencana Tuhan. Setelah si Arga kehilangan cintanya beberapa tahun yang lalu, dia mendapatkan cintanya kembali. Dengan cara Tuhan mengirimkan si Cherry ke sini. Bener, Yo. Gue juga baru pertama kali ngeliat Arga sebagai kayak gini, Yo. Ya, bahagia itu sama banget waktu Arga masih ada Kiara. Kalau sampai besok office boy-nya nggak ada, kamu yang akan saya suruh beres-beres dan juga buat kopi untuk kamu. Ngerti kamu? Nah,
Gue tahu bagaimana caranya si Arga biar tetap deket sama Cherry. Gimana caranya? Kiara? Kamu udah pulang, sayang? Iya, Ma. Kiara udah pulang. Mama kangen sekali sama kamu. Mulai sekarang, Mama nggak akan pernah melepaskan kamu. Mama nggak akan membiarin kamu pergi. Kiara, kamu harus janji sama Mama. Kalau kamu nggak akan ninggalin Mama lagi. Kamu akan selalu di sini nemenin Mama. Ya. Kiara? Kiara? Ma? Ma? Mama? Kemana sih? Ma? Pa, Iya, Ma. firasat Mama mengatakan kalau Kirana masih hidup. Mama merasa gadis yang Papa lihat tadi siang itu Kirana, Pa. Pa, tolong cari dia, Pa. Tolong cari Kirana, anak kita. Papa akan cari dia, Ma. Apa-apaan ini? Ini ayam saya, Pak. Momot apaan? Itu bahaya itu penyakit. Enak aja Momot dibilang sakit. Jelas ayam aku tuh paling sehat di dunia. Maaf Mbak, kami ini dari Departemen Kesehatan. Kami mendengar laporan bahwa di sini ada ayam yang terkena flu burung. Nah justru itu kami ini datang kemari mau memusnahkan ayam ini. Jangan sembarangan bunuh Momot ya. Langkain dulu mayatku. Hei, dari dulu juga ayam tuh nggak pernah boleh masuk mall, tahu? Apalagi sekarang musim penyakit flu burung. Apa kamu mau nanggung seluruh pengunjung mall ini kalau terkena penyakit flu burung? Hah? Memang sudah kebijakan di mall ini bahwa tidak ada binatang peliharaan yang boleh masuk. Kamu usir ayam itu atau kamu sendiri yang diusir di tempat ini? Bisa juga nggak mungkin ngusir Momot. Yaudah deh, kalau gitu biar saya aja yang pergi dari sini. Kamu kan yang pingsan waktu itu. Masih ingat? Ya masih lah. Waktu itu kenapa sih pingsannya? Belum sarapan ya? Udah gitu main kabur gitu aja lagi. Udah ditolongin juga. Untung aja pakai kaos kaki aku ada di hidung kamu. Coba kalau enggak, pasti sampai sekarang nggak sadar-sadar. Oh, jadi hidung gue yang mancung ini dikasih kaos kaki lo gitu. Tega banget sih lo. Lu sih udah tolongin malah kabur. Pantesan setiap gue kesono nyium bau kagak enak. Setiap gue kesono nyium bau kagak enak. Jadi hidung gue itu dikasih kaos kaki gitu. Nggak lucu, nggak lucu. Diem. Kok bobo ayam sih? Ayam itu mau lu potong ya? Enak aja. Ini nih binatang piaraan aku. Namanya Momot. Arga mana? Arga lagi sibuk. Dia nggak bisa ikut kesini, Cai. Gue mau nawarin lo kerjaan. Lo mau nggak jadi office girl di kantor? Mau.
kebetulan tadi aku baru dipecat gitu gara-gara bawa momot. Nyebelin, masa momot nggak boleh? Padahal kan aku kan nggak bisa lepas dari momot. Tapi kalau aku kerja di kantor kalian, boleh bawa momot kan? Kalau gitu, aku mau kerja di kantor kalian. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mas kenal sama gadis ini? Oh, iya. Tapi sebenarnya saya tidak begitu kenal dengan dia. Memang sih, dia berasal dari desa. Dia datang ke sini untuk cari uang buat operasi ibunya. Tapi kalau tidak salah, namanya bukan Kirana, Bu. Tapi Cherry. Cherry. Ma, gadis itu belum tentu Kirana, Ma. Bisa aja dia mirip dengan Kiara atau Kirana. Tapi kenyataannya dia punya ibu. Yang jelas dia bukan Kirana, Ma. Mama yakin banget kalau Kirana dan Cherry itu adalah orang yang sama. Dan sekarang Kirana ada di Jakarta, Pak. Pak, kita harus cari dia. Mama nggak mau kehilangan dia lagi, Pak. Iya. Sabar ya, Ma ya. Maaf, Bapak sama Ibu mencari Cherry ya? Iya. Iya, Dek. Cari aja Pak ke desanya. Siapa tahu dia udah balik ke sana. Ade tahu dia tinggal di desa apa? Dulu sih dia pernah cerita sama saya, Bu. Katanya dia tinggal di desa Cimelati, daerah Bogor, Bu. Terima kasih ya. Ya, Bu, sama-sama. Pak, kita harus cari dia. Kita berangkat sekarang ya, Pak ya. Makasih, Pak. Orang kota, kamu ngapain di sini? Lu ngapain di sini? Kayak bau ayam lagi. Momot, Iya ayam itu. momot. Ayo, stop. Jadi mulai sekarang dia ini kerja di sini. Ya, dia jadi office boy kita. Office girl. Kok bisa? Bukannya kerja di mall. Itu dulu. Tapi sekarang dia kerja di sini. Buat lo gak? Enggak. Buat perusahaan kita maksudnya. Iya, itu. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Dik, yuk. Dek. Rakota mau kemana? Pada aneh-aneh. Mot, pada cabut katanya. Ikut ya. Udah ngapain sih ngelakuin ini? Hah? Ngelakuin apaan? Gak usah pura-pura bego deh. Ngapain sih bawa cari kesini? Mestinya lu seneng dong kalau dia kerja di sini. Kan dia itu kan mirip sama Kiara. Jadinya ya gue pikir. Ya gue pikir lo emang harus lebih dekat lagi sama dia.
Soalnya kan kita berdua ini nggak ada punya maksud apa-apa. Gue sama Dika pengen lo bahagia aja, udah itu doang kok. Lagian kan kita butuh office girl. Jadi kan nggak salah kalau kita kasih dia kerjaan di sini, ya nggak? Lagian kan 1, 2, 3, 4, 5 pulau nyampe deh, ya nggak? Mot, kayaknya mereka lagi ngerencanain sesuatu deh, Mot. Dengar nggak? Tapi hari ini aja ya. Pokoknya besok dia harus cari kerjaan lagi. Bukannya gue nggak ngargain kalian. Tapi lo tahu kan, semakin udah di sini, semakin gue nggak bisa ngelupain Kiara. Lo tuh tega banget sih, Gak? Kalau dia keluar, dia nyari duit dari mana? Nyokapnya kan lagi sakit. Lo tahu sendiri, biaya pengobatan itu nggak murah, mahal, Gak? Biarin aja mereka belaga sok pintar, sok berkuasa depan Cherry. Belum tahu mereka siapa Cherry, ya nggak, Mot? Jangan tidur, Mot. Ya udah, kalau emang lu mau dia keluar, tapi gua sama Rio nggak tega bilangnya, lu bilang aja sendiri. Kamu siapa? Saya tanya, kamu siapa? Kalian nggak salah pilih. Badut kayak gitu kok mau kalian jadikan office girl? Udah penampilannya kampungan, pakai bobo ayam lagi. Bisa apa dia kerja di kantor kita? Bapak jangan tertipu dari penampilan, Pak. Biar penampilannya kampungan, tapi kerjanya Yahut, Pak. Kamu jangan bercanda ya. Cewek kayak dia bisa apa coba? Dia udah sana, panggil dia. Panggil lagi? Pak, buat apaan Bapak manggil dia? Mau wawancarain lagi, Pak? Nggak usah, Pak. Nggak usah. Bapak istirahat aja dengan tenang ya, Pak ya. Karena kita bertiga ini udah ngewawancarain dia. Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Ya nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Terus ayamnya gimana? Kenapa dia pakai buah-buah ayam segala? Ayamnya dia itu bukan ayam sembarangan, Pak. Ayamnya itu ayam sakti. Kemana-mana pasti dibawa sama dia, Pak. Katanya sih ayam membawa keberuntungan. Siapa tahu kalau ayamnya di sini perusahaan kita jadi beruntung juga, Pak. Harga. Tolong semuanya untuk disiapkan presentasi iklan yang mau kita tawarkan. Dan saya minta disiapkan dengan benar-benar baik. Bapak-bapak, aduh terima kasih atas kedatangannya. Sebentar, saya mau buka kancing dulu supaya bisa lebih lega kita menjelaskannya. Oh ya, enggak? Tolong kopi untuk bapak-bapak ini ya. Enggak, tolong ya. Bapak-bapak, ya bapak bisa lihat di sini adalah konsep yang saya kerjakan. Nah, dari konsep-konsep itu, tolong dibaca sebentar dan saya mau menjelaskan bagaimana konsep yang pertama. Pakai seragam lagi. Buset, di dapur apa dapur? Gede banget. Apain ya? Wah, sama nih sama di kampung. Nggak beda jauh Jakarta sama kampung. Aduh, udah modern juga kampung aku. Wah, kasus ini. Gimana cara make? Wah, sama aja kagak berubah. Ini apa nih? Tadadam, gak bisa masak. Nggak bisa masak tuh. Bikin kopi. Santerin ya, kurang rapat. Jangan lama-lama. Ya.
dasar orang kota nggak tahu sopan santun ya. Dasar orang kota nggak tahu diri. Curi kesempatan dalam kesempitan. Gini mas. Stop. Saya nggak setuju dengan ide-ide Bapak tadi. Saya ingin minyak goreng kami dinikmati oleh banyak pihak. Gadis ini contohnya. Gadis ini yang akan membeli minyak goreng. Apa? Beli minyak goreng bapak? Emang dari tadi saya ngomong apa-apa? Saya kan cuma nganterin kopi. Saya kan nggak bilang kalau saya mau beli apa-apa. Bapak gimana sih? Bapak jangan ngomong sembarangan dong sama saya, Pak. Jerry, Bapak ini bukan nyuruh kamu untuk beli minyak goreng, tapi Saya cuma ngasih contoh aja. Kamu ini adalah salah satu contoh konsumen yang nonton TV dan lihat iklan minyak goreng saya. Satu dari kamu inilah yang akan membeli minyak goreng saya. kalau Anda lihat iklan-iklan ini, iklan yang mana yang bakal bikin Anda beli minyak goreng saya? Pak, tolong jelaskan ide-ide iklan Bapak tadi. Bagaimana kalau kita tanya dia saja, iklan apa yang mau dia tonton? Gimana? Oke, boleh juga. Tapi tunggu. Siapa nama kamu? Cari, Pak. Oke, Cherry. Coba jelasin ke kita ide apa yang kamu punya untuk menjual minyak goreng saya. Saya, Pak. Kalau saya akan bilang kalau masakan ibu saya yang paling enak sedunia. Paling luar biasa, paling sempurna. Dan saya akan mempromosikan adalah ibu saya adalah ibu yang terbaik di dunia ini. Terus saya suruh deh ibu saya depan kamera. Kayak artis-artis, Pak. Depan kamera berdiri. Terus ngomong apa ya, Pak ya? Ngomong, megang botol minyak goreng begini, Pak. Terus ngomongnya, mau tahu menjadi resep ibu terbaik di dunia? Pakai minyak goreng terbaik. Bagus, bagus. Hebat. Saya suka ide kamu. Cewek ini benar-benar hebat. Iya, Pak, betul. Cherry ini adalah karyawan baru kita. Dia sedang training. Kita akan bikin iklan ini sesuai ide dia. Selamat, Anda mendapatkan proyek ini. Terus ceknya gimana, Pak? Pembayarannya? Besok saya akan kirim cek untuk biaya produksi. Oh, besok, Pak? Langsung? Aduh, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Perhatian semuanya. Hari ini, gadis ini sudah menyelamatkan kita semua. Kalau tidak ada Cherry, mungkin muka dan nama baik kita akan tercoreng di depan klien kita. Dan berkat Cherry juga, kita berhasil mendapatkan kontrak yang nilainya sangat besar. Semua. Cherry, sekali lagi selamat dan terima kasih. Aduh, Pas dulu ya. Terus, 2, 3, 4. Minum. Bapak, saya nggak suka minum, Pak. Udah cobain aja dikit. Enak banget. Cobain. Iya. Beneran enak. Cobain. Ayo, minum. Oke. Gila kali bos ya. Enak katanya pahit begini. Kok kasih gula?
bapaknya dah. Pak. Selamat malam, Pak. Apa betul di sini desa Cimelati? Ya betul, Pak. Bapak kenal gadis yang bernama Cherry? Cherry anaknya Bu Ratna. Iya. Bapak lurus saja. Begitu pertigaan, Bapak ke kiri. Ada jalan rusak. Nah, di situ rumah Cherry. Terima kasih kalau gitu, Pak. Malam. Malam. Itu bapaknya Cherry. Itu juga ibunya. Jangan-jangan dia mau ke rumah mengambil Cherry. Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Mereka nggak boleh ngambil Cherry. Itu masih Ratna. Ngapain dia lari-lari ya? Dikejar apaan dia? Nah, kamu kenapa? Bingung aku. Orang Jakarta. Joget nggak jelas. Minuman pahit semua. Apa enaknya? Coba. Lihat no. Kalau di kampung biasanya kalau pesta ada makanan, dangdutan. Di sini musik jedang-jedung. Minum obat anti nyamuk. Wah, nggak ngerti orang Jakarta nih gimana nih. Assalamualaikum. 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 Ya Allah, mudah-mudahan gadis itu benar anakku Kirana. Wah, mereka tuh siapa ya? Bagus amat nih mobil. Maaf. Bapak sama Ibu cari siapa ya? Permisi, Pak. Apa benar ini rumahnya Cherry? Iya, betul, Bu. Tapi Cherry sudah nggak tinggal di sini lagi. Memangnya kenapa ya? Saya mau ketemu Cherry, Pak. Karena saya menduga Cherry adalah anak saya, Kirana, yang hilang beberapa tahun yang lalu. Dia hilang waktu restoran tempat kami makan terbakar. Ya ampun. Ternyata benar. Mereka nyari Cherry. Ada yang batuk, Pak, di dalam? Nggak ada yang batuk, Bu. Saya kali, Bu. Mungkin saya yang salah dengar. Kembali ke masalah Kirana, Pak. Oh, iya. Mungkin kalau Kirana sudah besar, wajahnya seperti ini. Tapi ini bukan Cherry, Bu. Memang, itu foto anak saya, Kiara, saudara kembar Kirana. Memang mirip nih, Bu. Cuma kayaknya Ibu salah paham nih. Kayaknya nggak mungkin
Cherry ini anak ibu deh. Saya tahu persis, Bu, gimana Cherry. Waktu melahirkan saya ngeliat sendiri, Bu. Bahkan istri saya tuh yang ngebantu ibunya Cherry ngelahirin. Tuh kan, Ma, apa aku bilang? Kalau gadis itu bukan Kirana. Apa saya bisa ketemu dengan ibunya Cherry? Kebetulan ibunya Cherry sama Cherry lagi ke Jakarta, Bu. Ada yang pecah, Pak, di dalam. Ada orang? Bu, maaf, rumah ini kosong. Paling kucing ngejar tikus, nabrak gelas. Tuh, jatuhnya kayak begitu, Bu. Selama di Jakarta, Cherry dan ibunya tinggal di mana ya, Pak? Saya nggak tahu, Bu. Yang jelas selama mereka di Jakarta, ya saya di sini. Kalau Bapak sama Ibu mau, tinggalin aja kartu nama. Nanti kalau ada kabar, saya kasih tahu secepatnya. Masa Bapak nggak tahu mereka tinggal di mana? Tolong, Pak. Saya pengen banget ketemu mereka. Pak, ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa, tolong segera hubungi kami. Kami sekarang pamit dulu. Mari, Pak. Mari. Bener-bener bagus mobilnya itu. Orang kaya bener itu. Saya terpaksa bohong sama mereka. Sampai kapan kamu ngumpetin Cherry dari mereka? Selama 15 tahun kamu ngambil anak mereka. Kamu harus sadar. Hati mereka hancur karena kehilangan buah hati mereka. Tapi selama 15 tahun saya ngurusin Cherry. Gimana mungkin saya bisa ngelepasin Cherry begitu aja? Saya nggak mau jauh dari Cherry. Tapi gimana kalau di Jakarta mereka berhasil menemukan Cherry? Terus mereka cerita kalau mereka itu orang tua kandung dari Cherry dan Cherry nggak mau balik ke sini. Nggak, itu nggak boleh terjadi. Cherry nggak boleh di Jakarta. Cherry harus balik ke sini. Enggak, saya nggak mau kehilangan Cherry. Cherry harus pulang ke sini. Saya sayang sama dia. Saya nggak mau kehilangan dia. Arga kenapa sih? Kok bengong aja? Kamu ninggalin aku, Kiara. Apaan sih? Kenapa kamu ninggalin aku, Kiara? Apaan sih? Gila.